Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute tentunya. Kita terus mengawal dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cumulative distribution function untuk Power Rado Institute Distribution. Rado Institute telah mengeluarkan dua model peluang baru atau fungsi densitas peluang baru yang disebut dengan Rado Institute Distribution dan Power Rado Institute Distribution. Kedua model peluang ini telah dibahas lengkap di Rado Institute. Silakan masuk ke dalam www.radoinstitute.com. Anda dapat melihat apa itu Rado Institute Distribution, apa itu Power Rado Institute Distribution. Nah, konsekuensi dari terlahirnya model peluang tentu harus dapat dihasilkan berbagai karakteristik yang melekat pada model peluang. Salah satunya adalah cumulative distribution function atau biasa disebut dengan distribution function. Oke, kita coba lihat apa itu cumulative distribution function untuk Power Rado Institute Distribution. Nah, kita lihat. Menurut konsep teorinya bahwa distribution function itu dinotasikan dengan F besar, merupakan integral model peluang atau integral fungsi densitas peluang. Ini adalah fungsi densitas peluang Power Rado Institute Distribution dengan batas 0 sampai X, sampai variabel acaknya. Nah, kita tahu bahwa fungsi densitas peluang Power Rado Institute adalah alfa theta berpangkat K dibagi sigma gamma I theta berpangkat K kurang I dikali sigma T berpangkat alfa I kurang 1 dikali eksponen min theta T berpangkat alfa. Nah, untuk K adalah banyak campuran. Mungkin K-nya 2, 3, dan seterusnya. Dengan parameter alfa dan theta. Nah, karena dalam mengintegralkan konstan kita dapat keluarkan, kita keluarkan. Ini konstan. Alfa kali theta berpangkat K dibagi dengan fungsi gamma I kali theta berpangkat K kurang I untuk I bergerak dari 1 sampai ke K. Integral 0 sampai X, T berpangkat alfa kurang 1. Eksponen min theta T berpangkat alfa tambah seterusnya hingga T berpangkat K kurang 1. Eksponen min theta T berpangkat alfa dt. Lakukan perubahan U sama dengan T berpangkat alfa. Tentu T sama dengan U berpangkat 1/alfa dan dt-nya adalah 1/alfa kali U pangkat 1/alfa kurang 1. Rubah T ini menjadi U berpangkat 1/alfa. Rubah T berpangkat alfa ini menjadi U. Dan rubah dt menjadi 1/alfa kali U berpangkat 1/alfa kurang 1. Sehingga integralnya tentu semua fungsi di dalam ini memiliki 1/alfa, kita keluarkan 1/alfa. Oke. Tetap konstan tetap ada. Konstannya jangan dihilangkan. Tetap ada konstantanya. Integral U berpangkat 1 kurang 1 eksponen min theta U. Tambah U berpangkat 2 kurang 1 eksponen min theta U. Tambah U berpangkat K kurang 1 eksponen min theta U. Nah, di dalam integral mungkin eksponen min theta U saja, tapi kita modifikasi dengan U berpangkat 1 kurang 1. Oke. Lanjut, setelah integral ini tentu 1/alfanya habis, maka tinggallah integralnya adalah theta berpangkat K dibagi sigma fungsi gamma I dikali theta berpangkat K kurang I. Terus hasil integralnya kita pecah. Oke, kita pisahkan integralnya. Ini integralnya kita pisahkan masing-masing. Kita pisahkan masing-masing saja. Nah, lalu ketika integral yang kita pisah ini masing-masing, kita teringat konsep. Nah, apa konsepnya? Konsep lower incomplete gamma.
lower incomplete gamma ini tidak asing di telinga kita karena di Rado Institute Distribution kita bahas. Bedanya batas untuk power Rado itu 0 sampai X berpangkat alfa. Nah, itu bedanya. Dari mana muncul 0x berpangkat alfa nih dari sini? Ketika kita mengintegralkan U sama dengan T berpangkat A, alfa maksudnya kalau kita ambil 0 tentu batasnya tetap 0. Tapi kalau kita ambil X tentu di batas atasnya menjadi X berpangkat alfa. Nah setelah kita dapatkan bentuk integral di atas, di bentuk masing-masing integral terpisah ini adalah lower incomplete gamma, di mana lower incomplete gamma 1, theta X berpangkat alfa per theta merupakan hasil integral dari 0 sampai X berpangkat alfa U pangkat 1 kurang 1 eksponen min theta U du. Selanjutnya integral 0 berpangkat 0 hingga X berpangkat alfa U pangkat 2 kurang 1 eksponen min theta U. Nah ambil nih yang keduanya menjadi lower incomplete gamma 2 dan batasnya tentu sampai dengan theta X berpangkat alfa. Nah, dan seterusnya lower incomplete gamma K, theta X berpangkat alfa dibagi theta berpangkat K. Nah, ini dia. Keluarkan 1 per theta berpangkat K. Maka yang di sini pasti ada muncul theta berpangkat K kurang 1. Karena theta berpangkat K kurang 1 dibagi theta berpangkat K pasti sepertheta. Nah, ini seperthetanya muncul di sini. Nah, ini seperthetanya muncul. Dan seterusnya sampai dengan lower incomplete gamma K theta X berpangkat alfa. Nah, inilah yang disebut sebagai kumulatif distribution function untuk power Rado Institute Distribution, yaitu sigma theta berpangkat K kurang I dikali lower incomplete gamma I theta X berpangkat alfa dibagi dengan gamma I theta berpangkat K kurang I. Nah, jelas sekali bahwa inilah yang disebut dengan distribusi function atau kumulatif distribution function untuk power Rado Institute Distribution. Nah, bentuk ini akan kita lihat membuktikan kebetulannya dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di riset artikel. Oke, kita coba lihat. Dalam suatu riset artikel diketemukan bentuk power Lindley distribution. Ada power Lindley distribution, di mana power Lindley distribution ini adalah 1 dikurang 1 tambah theta per theta tambah 1 kali X berpangkat alfa, eksponen min theta X berpangkat alfa. Nah, bentuk Lindley ini akan kita hasilkan kembali dengan menggunakan bentuk umum atau rumus dari kumulatif distribution function power Rado Institute Distribution. Dengan mengambil K sama dengan 2 dan memasukkan ke dalam rumus. Ini bentuk umumnya tadi, tentu K-nya 2, theta berpangkat 2 kurang 1 dikali dengan lower incomplete gamma 2 theta kalau I-nya 1 tentu dimulai dengan 1 theta kali X berpangkat alfa ditambah dengan I-nya bergerak 1 sampai 2 tentu yang berikutnya theta 2 kurang 2 lower incomplete gamma 2, theta X alfa dibagi dengan theta tambah 1. Oke, oleh sebab itu, nah ini bentuk dari penggunaan rumus kumulatif distribution function power Rado Institute. Nah, tentu mau tidak mau kita kerjakan dulu lower incomplete gamma, di mana lower incomplete gamma ini adalah integralnya, ini adalah 1, berarti T berpangkat 1 kurang 1 eksponen min T untuk batas 0 sampai theta X berpangkat alfa, sedangkan lower incomplete gamma 2, theta X berpangkat alfa tentu 0 integral 0 sampai theta X berpangkat alfa T ini berpangkat 2 kurang 1 ini karena dia 2 kurang 1 eksponen theta T bagi dengan theta tambah 1. Nah, integral ini tentu mudah, integral yang sebelah ini mudah.
Nah, integral yang ini pakailah rumus integral parsial. Di mana rumus integral parsial kita tahu integral U di V itu dalam parsial adalah U kali V dikurang dengan integral V du. Nah, ini untuk parsial. Khusus untuk yang nomor 2. Andaikan U-nya adalah T, ini U, T berpangkat 2 kurang 1 U, dan eksponen min T-nya ini V, maka integral yang di sebelah ini dapat kita selesaikan dengan min U, V. Nah, ini min ini karena berproses E pangkat min T ini kan min. Jadi UV tambah V du. Nah, ini integralnya. Masukkan masing-masing batas. Ini masuk ke masing-masing batas 0 sampai theta kali X berpangkat alfa. Berarti theta dikali dengan 1 kurang eksponen min theta X berpangkat alfa tambah. Nah, ini masukkan masing-masing batas. Min theta X berpangkat alfa, eksponen min theta X berpangkat alfa tambah tambah 1 dikurang eksponen min theta X berpangkat alfa. Kalikan ke dalam semua. Theta kurang theta eksponen min theta X berpangkat alfa kurang theta X berpangkat alfa eksponen min theta X berpangkat alfa ditambah 1 kurang eksponen min theta X berpangkat alfa. Dekatkan theta dengan 1. Lalu setiap masing-masing yang memiliki eksponen min theta X berpangkat alfa, nih memiliki komponen eksponen min theta X berpangkat alfa, kita keluarkan. Nih. Sehingga integralnya menjadi theta tambah 1 kurang theta tambah theta X berpangkat alfa tambah 1 eksponen min theta X alfa dibagi theta tambah 1. Nah, karena di sini ada theta tambah 1, di atas juga ada theta tambah 1, maka di sini 1. Nah, sehingga kita kumpulkan lagi, di sini ada lagi theta tambah 1, di bawah ada theta tambah 1 lagi, berarti integralnya menjadi 1 kurang 1. Oke, ditambah theta per theta tambah 1 X eksponen X berpangkat alfa. Eksponen min theta X berpangkat alfa. Sehingga hasil yang kita inginkan sama persis seperti yang dimiliki oleh Linley. Oke. Nah, ini ada X berpangkat alfa. Oke, kita lihat. Nah, ini X pangkat alfanya kurang. Karena di sini ada X berpangkat alfa. Nah, ini pangkat alfanya lupa. Ini tambah X berpangkat alfa. Ah, ini. Wah, itu X berpangkat alfa. Oke, saya rasa apa yang kita perlihatkan bagaimana bentuk umum distribution function Power Rado Institute berhasil menghasilkan kembali bentuk cumulative distribution function Power Linley distribution dengan menggunakan bentuk umum dari cumulative distribution function Power Rado Institute distribution. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi mahasiswa Indonesia maupun peneliti lainnya untuk terus berinovasi, mengembangkan teori-teori sehingga dapatlah terhasilkan teori-teori baru. Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.